dugaan terjadinya jual beli perkara di Polres Alor, sebagaimana pernah diberitakan media ini sebelumnya melalui news update Hukrim RDTV, rupanya bukan sekedar isu semata. Jual beli perkara seperti disebut Sekwan DPRD Alor, Daud Dolpali itu sepertinya sebuah kebenaran jika melihat diamnya Kapolres Alor menyikapi kondisi ini, meski telah didemo berjilid-jilid oleh masyarakat. Karena kamu pastikan bahwa praktek mafia kami benar-benar terjaga. Diamnya Kapolres Alor pasca di demo itu terus menjadi pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini, yang kian membuat kepercayaan publik terhadap kerja dan kinerja Kapolres Alor merosot. Berbagai perkara yang pernah ditangani Polres Alor seperti perkara dugaan penipuan oleh terduga pelaku Doktrandus Amon Jobo terhadap adik kandungnya Absalom Jobo yang tak lagi diproses lanjut, sehingga Absalom selaku korban pelapor tidak mendapatkan kepastian hukum hingga saat ini. Selain itu, ada perkara pidana keempat anggota DPRD Kabupaten Alor yang hingga saat ini belum juga dilakukan press release oleh Kapolres Alor kepada masyarakat tentang adanya praktik pidana pemalsuan dokumen perjalanan dinas oleh keempat anggota DPRD Alor dimaksud antara lain Aser Laupada, Martin Blegur, Lagani Jow, dan Doni Moy hanya menjadi sebuah perkara pidana tanpa sebuah kepastian hukum. Padahal, mengingat keempat anggota DPRD Alor itu merupakan pejabat publik, maka harusnya menjadi tanggung jawab Kapolres untuk menyampaikan hasil proses hukumnya itu kepada publik Alor dan tak bisa didiamkan terus hingga kemudian menjadi pertanyaan di benak publik Alor. Apalagi keempat anggota DPRD Alor itu kembali mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Alor. Selain itu, terdapat perkara pidana yang dilaporkan Eni Anggrek, yakni pidana penganiayaan terhadapnya oleh Sulaiman Sings, juga tidak berkepastian hukum hingga saat ini. Bahkan, menurut Eni, perkaranya itu diturunkan dari pidana penganiayaan menjadi tindak pidana ringan oleh penyidik, sehingga hal itu sangat mengecewakan dan merugikan Eni selaku korban pelapor. Belum lagi dugaan makar yang dilaporkan oleh Forum Pemuda Alor Cinta NKRI yang kuat dugaan melibatkan Sekwan DPRD Alor dan mantan Bupati Alor Doktrandus Amon Jobo, namun hingga detik ini tak jelas penanganan perkaranya oleh Polres Alor. Adanya beberapa contoh kasus ini menimbulkan tanya bagi publik Alor, yang kemudian menduga-duga dan bertanya-tanya tentang alasan dibalik beberapa contoh kasus dimaksud, sehingga kemudian media ini mencoba mencari tahu melalui sebuah perkara pidana penganiayaan yang pernah melibatkan Christian Jahila, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala ULP Pemda Alor, yakni dugaan penganiayaan terhadap Sius Jobo. Alhasil, dari kasus Sius inilah kemudian diketahui bahwa untuk mencabut perkara di Polres Alor, Christian Jahila diduga telah membayar penyidik Polres Alor sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu disebut Sius telah diberikan kepada penyidik Polres Alor yang menangani perkaranya dengan sepengetahuan Sius. Sebelumnya kepada Sius dijanjikan uang 300 juta rupiah oleh Christian Jahila, tetapi Sius mengaku jika dirinya baru diberikan 100 juta rupiah oleh Chris Jahila, sedangkan untuk kepentingan mencabut laporan, Sius mengatakan ada pemberian biaya pencabutan laporan sebesar 100 juta rupiah, yang menurut Sius sudah diserahkan ketika itu juga kepada penyidik Polres Alor yang menangani perkaranya itu. Sementara itu untuk sisa 100 juta lagi, disebutnya bahwa Christian menjanjikan akan memberi proyek kepada Sius setelah Christian dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Alor. Sedangkan kaitannya dengan dugaan memberikan uang 100 juta rupiah kepada penyidik oleh Christian, wartawan sudah pernah melakukan konfirmasi pada tanggal 6 Februari 2024 lalu kepada Christian melalui chattingan WhatsApp. Namun hingga berita ini ditayang, Christian tak menggubris sama sekali chat wartawan dimaksud. Berikut ini pengakuan Sius Jobo kepada media ini terkait adanya dugaan pemberian uang 100 juta rupiah kepada penyidik Polres Alor oleh Christian Jahila yang diberikan sebagai biaya pencabutan laporan polisi. Jadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Pak Christian Jahila terhadap saya memang sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, tetapi di situ ada beberapa item-item perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Yang pertama, pihak pelaku, keluarga pelaku mendatangi
saya sebagai korban untuk melakukan pendekatan dengan beberapa pikiran-pikiran. Yang pertama, mereka akan menanggung biaya pemulihan nama baik dan lain-lain sebagainya. Itu pertama, pihak keluarga saya minta biayanya 1 miliar yang mereka harus bayar untuk saya, supaya pihak keluarga saya bisa melakukan perdamaian mereka. Tetapi karena ada negosiasi antara kedua belah pihak yang memang waktu itu dijembatani oleh Melianus Atakai waktu itu sebagai penghubung, Pak Melianus ini datang kurang lebih hampir 4 kali baru maksud dan tujuan ini bisa sampai pada tujuan perdamaian. Nah, waktu itu kami minta 1 miliar yang memang harus mereka bayar. Tetapi karena memang pendekatan mereka berpikir bahwa keuangan mereka sudah tidak cukup mencapai seperti itu, mereka menjaminkan 300 juta untuk biaya pemulihan nama baik saya. Tapi 300 juta ini saya pikir antar datang langsung kasih saya. Tapi ternyata 300 juta ini, 100 jutanya itu Melianus Atakai dan Pak Christian Jahila menjanjikan proyek dari pemerintah daerah yang ada di Dinas PU. Karena kalau memang damai nanti bahwa Pak Christian Jahila dia bisa dilantik menjadi kepala Dinas PUPR, dan itu menjaminkan 100 juta itu dalam bentuk paket untuk kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya cuma diberikan 100 juta saja untuk pemulihan nama baik, dan 100 jutanya itu mereka bilang ini menurut Pak Christian Jahila bahwa ini untuk bawa biaya pencabutan persoalan di Polres Alor. Nah, jadi saya pikir 300 juta ini uang real, pendekatan secara kekeluargaan untuk saya. Tetapi ternyata ada pembagian-pembagian di situ, yang mana bahwa 100 juta itu biaya pemulihan itu memang betul kami sudah terima, dan 100 juta itu dijanjikan bulan Maret besok ini saya harus tagih janji kepada Pak Christian Jahila bahwa dia menjaminkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa atau fisik yang ada di Dinas PUPR yang berupa nilai 200 juta ke bawah, itu saya harus ambil kan begitu. Tetapi 100 jutanya itu Pak Chris Jahila menjanjikan bahwa ini untuk biaya pencabutan perkara di Polres Alor. Dan dia waktu itu pergi cabut saya dengan Pak Chris Jahila itu, dia bawa uang itu, dan saya tahu dia sudah serahkan ke polisi baru bisa cabut itu persoalan masalah saya itu. Seperti itu. Jadi di sini saya tahu bahwa semua dapat bagian lah begitu. Karena Pak Chris Jahila mengaku bahwa uang 100 jutanya itu juga nanti kalau nanti cabutnya juga nanti dia harus bawa ke polisi. Dan waktu itu surat perdamaian antara saya dengan Pak Chris Jahila malam itu saya tulis saya dan Pak Chris Jahila ketik surat perdamaian dan tulis itu. Malam itu juga Pak Chris Jahila telepon Pak Kasat bahwa besok kita akan antar surat perdamaian dan beberapa pikiran penting itu kita harus bawa ke sana. Dan tentu bahwa saya tahu bahwa hal-hal yang tadi saya ceritakan itu sudah dilakukan baru perkara itu bisa dicabut kan begitu. Kasih ke Pak Kasat Res kayak begitu. Dia telepon malamnya itu Pak Christian Jahila dan Pak Kasat telepon. Pak Kasat Reskrim bahwa sementara ini dia ada dengan si korban di rumahnya, dan sementara catat surat tangani surat perdamaian dan besok bawa ke Polres Alor. Berarti Pak Sius tahu bahwa malam itu memang terjadi penyerahan uang ya? Penyerahan uang. Malam itu bawa dan uang, malam itu datang dia bawa uang tas hitam, 1 tas hitam di rumah saya. Setelah dari rumah baru ke Polres. Setelah dari rumah baru ke Polres Alor. Paginya baru ke Polres Alor sekitar jam 9.10. Dan waktu itu pagi saya dan Pak Christian Jahila dengan adik saya kita turun ke Polres Alor. Ternyata Pak Kasat tidak ada di ruangan. Yang menerima kami itu Pak Ibrahim, Pak Polisi Pak Ibrahim yang menerima kami di ruangannya Pak Kasat Reskrim. Dan di situ ada kami 3 di situ, dan segera dilakukan maksud dan tujuan itu. Yang penting bahwa saya tahu bahwa semuanya sudah terrealisasi semua begitu.
Barangkali hanya pembuktiannya adalah setelah serahkan uang ke pihak Polres maka bisa dilakukan pencabutan perkara. iya, karena saya tahu bahwa pengakuan dari Pak Christian Jahila bahwa pencabutan di Polres Alor 100 juta kan gitu. Seperti itu. Jadi saya tahu bahwa entah sorong menyorong ini kan tidak mungkin terang-terangan kan begitu. Nah, tetapi angka yang disebutkan itu angka seperti itu sudah. Karena tadinya harusnya Pak Sius menerima 300 juta, akhirnya hanya dikasih 100 juta, 100 juta yang dijanjikan proyek, dan 100 juta lagi itu untuk pencabutan biaya di Polres Alor. Itu kan saya tidak mengerti. Itu mungkin karena waktu itu saya bilang kalau memang persoalan cabut persoalan itu saya secara korban saya setuju cabut. Tetapi waktu itu saya tanya apakah bisa polisi mengizinkan atau tidak, karena SPDP-nya sudah kirim ke jaksa, karena sedikit lagi sudah penetapan tersangka, artinya sudah naik penyidikan, apakah bisa cabut atau tidak. Pak Christian Jahila bilang itu urusan saya, kalau urusan polisi itu urusan saya. Otomatis saya tahu bahwa mungkin itu jalurnya sudah untuk pelicin segala macam sudah dilakukan, seperti itu saya rasa. Menindaklanjuti keterangan Sius dan beberapa perkara pidana lainnya yang mandek dan tak jelas kepastian hukumnya di Polres Alor tersebut, redaksi segera melayangkan konfirmasi tertulis kepada Kapolres Alor guna memperoleh klarifikasi dari Kapolres Alor, mengingat secara regulatif terhadap pencabutan laporan polisi di negeri ini tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Namun Kapolres Alor AKBP Supriyadi Rahman SIK MM yang dikonfirmasi redaksi melalui surat elektronik yang dikirimkan langsung ke nomor WhatsApp-nya tak menggubris sama sekali konfirmasi redaksi. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Alor Yames James Embau S. Sos yang turut dikonfirmasi menanggapi bahwa keterangan Sius Jobo itu tidak benar adanya. Tidak ada kakak, kami melayani semua masyarakat dengan baik selama saya tugas kurang lebih 2 tahun. Tulis Yames menanggapi konfirmasi wartawan. Sedangkan saat wartawan meminta Yames untuk diwawancarai langsung, Yames mengarahkan wartawan ke Humas Polres Alor. Menyikapi sikap Yames tersebut, redaksi memutuskan untuk memosting chattingan Kasat Reskrim Polres Alor sebagai hak jawabnya, sebab konfirmasi itu dilayangkan kepada Kasat Reskrim Polres Alor dikarenakan Sius dalam keterangannya menyebutkan bahwa Kasat Reskrim Polres Alor inilah yang sebelumnya telah ditelepon oleh Christian Jahila sebelum mendatangi Polres Alor dengan menenteng uang 100 juta rupiah untuk diberikan kepada penyidik yang menurut Sius dapat dibuktikan dengan pencabutan laporan polisi oleh Sius. Padahal menurut Sius, terhadap perkaranya itu sudah dikeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Kejari Alor, sehingga kemudian Sius menguraikan dalam keterangannya bahwa terkait pencabutan laporan itu menjadi urusannya Christian Jahila. Yang penting Sius diminta bersedia oleh Christian untuk mencabut laporan polisinya. Sementara itu, Christian Jahila yang kembali dilakukan konfirmasi melalui surat elektronik, kembali lagi mengabaikan konfirmasi redaksi dimaksud. Bahkan chattingan terakhir wartawan kepada Christian pada tanggal 21 Februari lalu, hingga kini diketahui masih satu contreng, sehingga patut diduga nomor wartawan telah diblokir oleh Christian Jahila. Dengan demikian, terdapat 2 pejabat Pemda Kabupaten Alor yang telah memblokir nomor wartawan, yakni pada 13 Januari 2024 lalu. Penjabat Bupati Alor, Dr. Z. Sony Libing MSI, telah memblokir nomor wartawan saat melakukan konfirmasi dan kini disusul oleh Kepala PUPR Pemda Kabupaten Alor, Christian Jahila ST, yang juga telah memblokir nomor WhatsApp wartawan Hukrim RDTV pada tanggal 21 Februari kemarin. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan memberikan uang yang kuat dugaan dilakukan Christian Jahila kepada penyidik yang menangani perkara dugaan penganiayaan Sius Jobo ini patut dikategorikan sebagai tindak pidana suap-menyuap yang harus diberantas. Yakni, apabila terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Christian Jahila selaku pemberi suap dan penyidik selaku penerima suap patut disangsi pidana sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dimaksud, yang menegaskan bahwa
terhadap pelaku dikenakan sanksi pidana kurungan penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 250 juta rupiah. Sedangkan di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tersebut mengamanatkan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ikuti terus perkembangan berita ini hanya di Lagi Viral nih Hukrim RD TV. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.